Om Swastiastu, mohon izin Bapak dosen pengampu mata kuliah S2 IPA masa depan, Bapak Dr. Inyoman Tike MSI, izinkan pada kesempatan ini Tiang memaparkan isi jurnal tentang teknologi nano atau nanoteknologi yang bersumber dari Kuswaha, Minuka, dan Kumar. Dengan judul jurnal tersebut adalah tentang penggunaan teknologi nano dalam kosmetika. Baik, di dalam jurnal ini dia akan memaparkan di video kali ini yang dari aspek permasalahan, teori-teori yang digunakan, metode yang digunakan, hasil pembahasan, dan temuan ataupun kesimpulan. Nah, pada aspek permasalahan, di sini partikel nano dalam kosmetik itu sedang menjadi trending di berbagai segmen produk. Nah, berbagai merek internasional dan lokal menerapkan nanoteknologi ini sebagai pendekatan inovatif untuk menawarkan kualitas tinggi dan kemanjuran produk kosmetik. Nah, cosmetical adalah segmen terbaru yang berkembang dalam industri perawatan kesehatan dan digambarkan sebagai produk kosmetik dengan aktivitas seperti obat dan penggunaannya telah meningkat selama bertahun-tahun. Nah, dalam cosmetical, teknologi nano memainkan peran yang sangat penting. Kosmetikal yang berbasis teknologi nano itu menawarkan berbagai keuntungan seperti meningkatkan ketersediaan obat dan memperpanjang efek kosmetik. Nah, jadi dalam jurnal ini yang Tiang rangkum ini menguraikan tentang berbagai material nano atau nanocarrier yang digunakan dalam kosmetikal. Nah, adapun teori-teori yang digunakan. Nah, yang pertama adalah teknologi nano. Nah, apa sih itu teknologi nano? Nah, teknologi nano ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengontrol zat, material, dan sistem pada skala nanometer sehingga menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada. Nah, berikutnya teori yang berbagai jenis material nano atau nanocarrier itu digunakan dalam kosmetik termasuk liposom, niosom, dendrimer, solid lipid, nanopartikel atau partikel nano lipid padat. Nah, kemudian nanostruktur lipid carrier, Gould nanopartikel, polymersom, dan nanoemulsion. Nah, nanti penjelasan terkait material nano ini akan jelaskan di pembahasan. Kemudian kosmetikal. Nah, apa sih itu kosmetikal? Nah, kosmetikal itu adalah produk kosmetik yang mungkin memiliki manfaat seperti obat. Nah, ini dapat diturunkan secara alami atau juga sintesis dengan bahan kimia. Nah, istilah kosmetikal ini diciptakan pada tahun 1990-an dari kosmetik dan farmasi. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu dalam kosmetikal yaitu metode berbasis teknologi nano. Nah, hasil pembahasan. Nah, partikel nano itu dibagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama adalah nanosfer. Nah, nanosfer ini adalah sistem matriks homogen di mana dalam senyawa aktif terdispersi atau terlalu diserap di permukaan atau terperangkap dalam struktur matriks polimer melalui bola padat. Nah, adapun gambaran dari partikel nano jenis nanosfer. Nah, seperti yang ada di layar. Seperti ini gambaran dari nanosfer. Nah, berikutnya yang kedua adalah nanokapsul. Nah, nanokapsul ini adalah berupa gelombang nanokoloid di mana intinya berminyak atau berair dikelilingi oleh membran polimerik dengan sifat-sifat tertentu. Nah, adapun gambaran dari nanokapsul ini akan bisa lihat di sini seperti ini gambarannya. Nah, berbagai jenis material nano atau nanocarrier itu digunakan dalam kosmetikal. Nah, antara lain yang pertama adalah liposom.
Nah, liposom itu adalah fisikal dari lapisan bilayer yang menutupi kompartemen berair. Nah, liposom yang paling umum digunakan adalah fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, dan sterol. Nah, ukurannya itu berkisaran antara 25 sampai 5.000 nanometer. Nah, liposom dapat dibuat dengan mengganggu membran biologis. Nah, adapun gambaran dari liposom bisa dilihat di sebelah kanan ini. Seperti inilah gambaran dari liposom. Nah, berikutnya kelebihan dari liposom. Nah, liposom itu memiliki 3 kelebihan. Yang pertama di mana liposom dapat membungkus dan mengangkut bahan yang larut dalam air. Nah, larut dalam air di rongga kutubnya dan bahan yang larut di dalam minyak di rongga hidrofobiknya. Nah, yang kedua, liposom itu meningkatkan stabilitas obat dengan menggunakan proses enkapsulasi. Nah, yang terakhir, liposom ini dapat menyediakan penargetan pemilihan ke jaringan tumor, misalnya liposomal doxorubicin. Nah, itu ada 3 kelebihan dari liposom. Berikutnya, jenis material nano yang kedua adalah niosom. Nah, niosom ini adalah struktur laminar mikroskopis yang terdiri dari surfaktan, non-ionik, dan kolesterol. Nah, niosom ini memiliki struktur bilayers amphipilix sedemikian rupa sehingga daerah kutub diorientasikan di luar dan di dalam vesikel. Nah, di mana obat hidrofilik akan terperangkap dan daerah nonpolar terbentuk di dalam lapisan ganda, di mana obat hidrofobik dapat terperangkap. Nah, adapun gambaran dari niosom ini bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini. Nah, seperti inilah gambaran dari niosom. Berikutnya, material nano berikutnya adalah dendrimer. Nah, dendrimer ini merupakan suatu polimer buatan dengan arsitektur tertanam. Nah, nama dendrimer ini berasal dari kata Yunani yaitu dendron, yang berarti pohon. Nah, ini mengacu pada organisasi unit polimer yang khas. Nah, karena memiliki ciri khas yaitu ukuran nano, monosdispersitas, nah modifikasi permukaan yang dapat dimanipulasi, kelarutan dalam air, dan multivalensi. Nah, dendrimer ini pertama kali dibuat oleh Fish Folkley pada tahun 1978. Nah, adapun gambaran dari dendrimer bisa dilihat yang ada gambar di sebelah kanan. Seperti inilah gambaran dari dendrimer. Berikutnya, material nano berikutnya yaitu solid lipid nanoparticle atau SLN. Nah, atau partikel nano lipid padat. Nah, di mana SLN ini adalah pembawa fluid submikron dari 50 hingga 1000 nanometer. Nah, yang terdispersi dalam air atau dalam larutan surfaktan berair. Nah, adapun gambar dari SLN ini kita bisa lihat di sini. Nah, seperti inilah gambaran dari SLN. Nah, SLN punya kelebihan. Ada 3 kelebihan yang dimiliki oleh SLN. Yang pertama adalah kontrol yang lebih baik atas kinetika pelepasan senyawa yang dienkapsulasi. Yang kedua, itu tidak memerlukan pelarut tambahan. Nah, yang terakhir adalah stabilitas jangka panjang yang sangat tinggi. Di balik keunggulan yang dimiliki, SLN juga mempunyai kelemahan atau kekurangan. Yang pertama adalah kecenderungan gelatin yang tidak terduga. Yang kedua adalah pertumbuhan partikel. Berikutnya, jenis material nano. Yang kelima adalah gold nanopartikel atau partikel nano emas. Nah, partikel nano emas ini kecil dengan diameter 1 hingga 100 nanometer yang tersebar di air yang dikenal sebagai emas koloid.
Nah, sifat elektronik dan optik dari partikel nanoemas yaitu compatible, dapat diubah ukuran, bentuk, dan permukaannya. Karena sifatnya anti jamur dan antibakterinya yang kuat, partikel nanoemas telah menjadi bahan berharga dalam industri kosmetik. Nah, partikel nano ini banyak digunakan dalam produk seperti lotion, krim anti penuaan, deodoran, dan lain-lain. Nah, ada pun gambar dari partikel nanoemas ini. Nah, seperti ini gambaran dari partikel nanoemas, gold nanoparticle. Berikutnya, jenis material nano yang keenam adalah polymersom. Nah, polymersom itu fisikal buatan bola berongga kecil yang membungkus larutan. Nah, polymersom dibuat dengan menggunakan kopolimer blok sintetik amfifilik untuk membentuk membran vesikal dan harus memiliki radius mulai dari 50 nanometer hingga 5 mikrometer atau lebih. Nah, polimer ini menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan liposom karena lapisan ganda yang tebal dan kaku. Nah, adapun gambar dari polymersom bisa dilihat seperti ini gambaran dari polymersom. Berikutnya jenis material nano yang ketujuh adalah nano emulsion. Nah, nano emulsion ini adalah sistem terdispersi isotropik dari dua cairan yang tidak dapat bercampur. Nah, biasanya terdiri dari fase berminyak yang terdispersi dalam fase air atau fase air yang terdispersi dalam fase berminyak. Ini bolak-balik ya, bisa dari air dari fase air terdispersi ke fase minyak atau dari fase minyak terdispersi ke fase air. Nah, ini membentuk tetesan atau fase berminyak dengan ukuran nanometrik. Terdapat 3 metode yang digunakan mempersiapkan nanoemulsi, yaitu yang pertama adalah homogenisasi, tekanan tinggi, mikrofluidasi, dan metodologi suhu inversi fase. Nah, adapun gambaran dari nanoemulsion bisa dilihat, nah seperti ini gambaran nanoemulsionnya. Ya. Berikutnya adalah nanostruktur lipid carrier, ya, atau NLC. Nah, sistem NLC ini adalah sistem pengiriman yang terdiri dari partikel lipid terkristalisasi parsial dengan kisaran ukuran 100 nanometer dan terdispersi dalam fase air yang mengandung pengemulsi. Nah, komponen utama NLC adalah lipid, air, dan pengemulsi. Nah, rentang ukuran partikel ini 10 hingga 1000 nanometer. Nah, NLC dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan struktur, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Adapun gambar dari jenis NLC ini bisa dilihat pada gambar ini. Nah, seperti ini gambar yang gambar di sebelah kiri. Inilah tipe pertama, yaitu tipe imperfect. Yang di tengah ini tipe yang kedua, yaitu amorphous. Yang ketiga ini adalah tipe multiple. Adapun penjelasannya untuk tipe yang pertama. Nah, tipe pertama inilah jenis yang tidak sempurna. Nah, campuran lipid padat dan cair. Nah, kemudian perbedaan dalam struktur lipid dan persyaratan khusus dalam proses kristalisasi ini menyebabkan matriks lipid yang sangat tidak sempurna. Kemudian tipe yang kedua atau jenis ganda, nah ini banyak minyak atau lemak, air. Nah, obat dapat ditampung dalam padatan. Nah, tetapi dengan peningkatan kelarutan di bagian berminyak dari matriks lipid. Kemudian tipe yang ketiga adalah jenis amorf. Nah, lipid ini dicampur sedemikian rupa sehingga mencegah terjadinya mengkristal. Nah, matriks lipid padat tetapi dalam keadaan amorf, misalnya hidroksocyanhydroxystearit. Nah, hidroksocyanhydroxystearit. Nah, mohon maaf yang belum lancar dalam pengucapan nama latinnya ini. Baik, itu adalah jenis-jenis NLC
yang bisa Tiang jelaskan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, kelas utama nanokosmetikal itu terdiri dari yang pertama, tabir surya. Nah, tabir surya ini biasa dikenal dengan istilah sunblock. Nah, ini merupakan lotion, semprotan, gel, busa, seperti lotion busa yang mengembang atau lotion yang dikocok. Nah, produk topikal lainnya yang menyerap atau memantulkan sejumlah radiasi ultraviolet matahari UV dan karenanya membantu melindungi dari sengatan matahari. Nah, penggunaan tabir surya yang rajin juga dapat memperlambat dan menghentikan terjadinya keriput, bintik hitam, kulit kendur. Nah, ini berdasarkan cara kerjanya, tabir surya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tabir surya fisik, yang mana ini seng oksida dan titanium oksida yang mana tetap berada di permukaan kulit dan terutama membelokkan sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah tabir surya kimiawi, misalnya filter organik, UV yang menyerap sinar UV. Yang kedua adalah pelembab. Nah, pelembab tersedia dalam bentuk lotion, krim, salep, minyak mandi, atau pengganti sabun. Nah, beberapa produk dipasarkan itu memiliki efek anti keriput dan perbaikan kulit. Nah, beberapa ekstrak tumbuhan dan hewan telah diklaim memberikan manfaat bagi kulit dengan bukti ilmiah. Humektan adalah zat yang memiliki sifat menarik air. Nah, salah satu kelompok humektan yang penting adalah asam alfa hidroksil. Nah, zat lain yang digunakan adalah urea, gliserin, propilin, glikol, dan lain-lainnya. Berikutnya, yang ketiga adalah perawatan rambut. Nah, istilah perawatan rambut ini adalah keseluruhan untuk kebersihan dan tata rias termasuk rambut yang tumbuh dari kulit kepala manusia dan pada tingkat yang lebih rendah seperti rambut wajah, kemaluan, dan rambut tubuh lain yang berbeda. Nah, rutinitas perawatan rambut mungkin berbeda sesuai dengan budaya seseorang dan karakteristik fisik rambut seseorang. Nah, kosmetik rambut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang bekerja pada bagian eksokutik seperti sampo, conditioner, serum, semprotan rambut, lilin, gel. Dan sementara yang bekerja pada korteks itu seperti pewarna rambut dan zat pemutih. Berikutnya adalah pelembab bibir. Nah, pelembab bibir ini bertujuan untuk memberikan lapisan oklusif pada permukaan bibir untuk menutup bibir yang basah dan melindunginya dari paparan eksternal. Nah, bahan yang oklusif seperti lilin, petroleum jelly itu mencegah hilangnya kelembapan dan menjaga kenyamanan bibir. Nah, pelembab bibir awalnya dipasarkan pada tahun 1880-an oleh Armando Carles Brown. Nah, berikutnya perawatan kuku. Nah, kelas lain yang berbeda di bawah kosmetik. Inilah contohnya perawatan kuku ya. Nah, cat kuku yang terkuat dari teknik teknologi nano ini memiliki keunggulan yaitu meningkatkan daya tahan dan cepat kering. Berikutnya adalah pembersih kulit. Nah, kulit dilapisi dengan lapisan hidrolipid yang sepenuhnya bergantung pada area tubuh, mengandung sekresi dari kelenjar oleaginous. Nah, istilah pembersih kulit mengacu pada produk yang membersihkan atau menghilangkan kotoran atau zat lain yang berbeda dari kulit. Pembersih yang memiliki bahan aktif itu lebih tepat untuk kulit berminyak untuk mencegah timbulnya jerawat. Nah, adapun temuan dan atau kesimpulan dari jurnal yang sudah yang rangkum ini, yaitu cosmetical sekarang menjadi bagian integral dari pengobatan estetika dan pertumbuhan kosmetikal itu meningkat dari hari ke hari. Nah, kategori produk yang unik memberikan pasien akses ke kosmetik yang mengandung bahan aktif bermanfaat yang dapat digunakan untuk mempercantik penampilan kulit. Nah, kosmetikal berbasis teknologi nano itu harus dirancang dan dijual dengan memperhatikan kesehatan konsumen dan
lingkungan. Demikian yang dapat Tiang paparkan dari jurnal yang sudah Tiang rangkum. Mohon maaf jika kata-kata Tiang dan pengucapan dalam bahasa Latinnya Tiang kurang tepat. Mohon maaf Bapak. Akhir kata Tiang aturkan Paramasati. Om Shanti Shanti Shanti.